Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Da'awat al-qaili fi muhkamil ayatil bayinat wa likulli wijhatun huwa muwalliha fastabiqul khairat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ulil fadli wal karamat wa ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan taftahu lana biha futuhal 'arifin wa tufaqihana biha fid din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah dan salawat dan salam kita haturkan ke hadirat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah majelis yang dirahmati Allah, pembahasan kita yang berikutnya yaitu tentang tayammum. Tayammum ini adalah salah satu bentuk dari rukhsah. Dalam agama ada yang namanya azimah, ada yang namanya rukhsah. Azimah adalah tuntutan agama secara normal, dalam keadaan normal, sehingga ketika dalam keadaan tertentu yang tidak normal, tuntutan itu berubah menjadi rukhsah, yang artinya keringanan. Agama Islam memang didasari satu konsep yang mana Allah sudah menjamin di dalam Al-Quran, ma ja'alallahu lakum fid dini min haraj. Kata Allah, agama itu aku berikan kepada kalian bukan untuk membuat susah, bukan untuk membuat susah pemeluknya. Jadi kalau ada orang beragama merasa susah dengan agamanya, berarti agamanya belum benar. Karena konsep dasarnya agama itu mudah, dan akan lebih mudah lagi ketika bertemu dengan hal-hal yang membuat dia dalam keadaan darurat. Salah satu contohnya adalah tayammum. Tayammum ini adalah pengganti bagi wudu dan junub. Sekali lagi, tayammum adalah pengganti bagi wudu dan junub. Maka kita bahas di awalnya terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan at-tayammum. Yang pertama, pengertian at-tayammum secara bahasa adalah al-qasdu atau maksud, tujuan. Banyak sebenarnya pengertian secara bahasa, namun yang paling penting kita lihat adalah secara istilah. Tayammum adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti dari wudu atau mandi, sebagai ganti dari anggota wudu dengan syarat-syarat tertentu. Sekali lagi, tayammum adalah menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Nah, dari sini
kita dijelaskan bahwa bertayamum itu caranya hanya dengan membasuh wajah dan membasuh tangan. Membasuh tanah, membasuh wajah dan membasuh tangan. Hanya dua itu anggota badan yang wajib dibasuh. Baik itu sebagai pengganti wudhu maupun pengganti mandi junub. Hal ini penting disampaikan agar tidak ada orang yang mengira bahwa kalau tayamum sebagai pengganti air, maka ketika mengganti wudhu seperti caranya wudhu juga, kumur-kumur, istinsyaq, sapu wajah dengan debu, sapu tangan dengan debu, kepala, telinga, kaki semuanya pakai debu. Bukan. Caranya tetap hanya dengan menyapu wajah dan tangan sampai siku. Begitu juga untuk pengganti mandi. Jangan ada yang mengira tayamum sebagai pengganti mandi adalah kita guling-guling di tanah supaya kena debu satu badan. Karena mandi kan kena semua satu badan sama air. Maka diganti dengan debu atau tanah, dia guling-guling di tanah supaya semua kena. Atau dia mandi, dia ambil pasir, taruh di gayung, dia guyur di kepalanya, lebih susah lagi. Nah, itu bukan menggampangkan, itu namanya menyusahkan. Jadi alangkah mudahnya kita diberikan keluasan, yaitu hanya dengan menyapu wajah dan menyapu tangan sampai siku untuk mengganti wudhu atau mandi junub. Tapi berdasarkan pengertian secara istilah tadi, bahwa ia menyampaikan tanah ke wajah dan kedua tangan sebagai ganti wudhu atau mandi dengan syarat-syarat tertentu, maka kita harus mengetahui bahwa syarat-syarat ada yang mengikat dalam kita bertayamum. Yang pertama, keterangannya adalah bahwa tayamum ini adalah pengganti dalam kondisi darurat. Pengertian dalam kondisi darurat, maka dia hanya sah dilakukan pada saat yang pertama tidak ada air. Tidak ada air. Saya sering menyampaikan bahwa kondisi kita di Indonesia itu masih susah untuk kondisi yang pertama ini tidak adanya air, karena kita ini kaya dengan air, sehingga hampir jarang kita temukan orang bertayamum itu gara-gara tidak ada air. Saya kasih contoh begini, kasus tidak ada air. Di rumah kita menggunakan mesin dak penyedot yang berkekuatan listrik. Mati lampu, listrik padam, tidak ada air. Kita beralasan, oh saya sudah boleh tayamum karena mati lampu, tidak ada air keluar di keran. Apakah ini sudah boleh? Tunggu dulu. Di rumah Anda memang tidak ada air. Coba cari di sekitar Anda. Rumah tetangga bagaimana? Ada airnya? Kalau masih ada, Anda belum boleh tayamum. Oh, rumah tetangga juga mati lampu. Coba lihat di masjid, ada sumur suntik, air yang terus mengalir. Berarti belum boleh tayamum, masih harus wudu. Oh, mati juga air sumur suntik, padam. Entah kenapa tersumbat, tidak keluar lagi airnya. Apakah ada sungai di sekitar kita? Masih ada sungai, ya? Baik itu sungai kecil
sedang maupun yang besar seperti Kuala Karo. Itu masih ada. Sehingga saya katakan tadi masih susah kalau alasan pertama ini kita gunakan supaya kita tayamum. Hampir mustahil. Yang dimaksud tidak ada air ini betul-betul seperti Anda dalam posisi seperti di padang pasir, lihat ke kanan, jauh ke depan, sejauh mata memandang hanya pasir semua, kiri begitu, kanan begitu, depan begitu, belakang begitu. Mau sholat di mana, mau ambil wudhu di mana, tidak ada air. Di situ baru boleh dikatakan tidak ada air. Tapi kalau di sini di Kabubona tidak ada air, di Kota Rindau ada air, itu masih terhitung ada air. Di Kota Rindau tidak ada air, di Kota Pulau ada air, masih terhitung ada air. Ya? Kecuali di Dolo tidak ada air, di Sigi tidak ada air, nanti di Poso baru ada air, nah itu baru boleh kita katakan tidak ada air. Oke, ini yang pertama. Sehingga yang kedua yang membolehkan kita untuk tayamum yaitu karena sakit. Sakit bagaimana yang dimaksud? Yaitu ketika penyakit tidak membolehkan kita untuk terkena air. Resikonya kalau kita kena air bisa mati atau penyakit tambah parah. Bisa mati atau penyakit tambah parah. Kalau sakitnya sakit gigi, kena air tidak apa-apa, tidak apa-apa, maka tidak jadi alasan. Demam, agak meriang, tapi masih bisa kena air. Dan ketika kena air hanya untuk anggota tubuh saja, tidak sampai membuat Anda langsung drop, tetap Anda boleh, masih wajar kena air. Kecuali Anda sudah dalam kondisi memang terkena air sedikit saja, Anda langsung pingsan atau dalam penyakit kulit di bagian tubuh, maka itu bisa memperparah penyakit, baru kemudian kita boleh tayamum. Oke. Berikutnya yang ketiga, hal ketiga yang membolehkan kita untuk tayamum yaitu ketika suhu sangat dingin. Seperti apa kira-kira gambaran suhu sangat dingin? Di Indonesia, apakah ada di belahan negeri Indonesia yang suhunya dikatakan sangat-sangat dingin? Sepertinya tidak ada. Kecuali kalau Anda mungkin ada di kutub selatan atau di kutub utara, atau di bagian Kanada, ya, atau di beberapa bagian Selandia Baru, itu mungkin. Tapi selama kita di Indonesia, sepertinya suhu yang sangat dingin itu susah untuk kita dapatkan. Beberapa hari lalu kita agak dingin, ya, di bulan Desember ini musim hujan, tapi dinginnya itu ya masih belum sampai derajat membuat kalau Anda kena air Anda langsung menggigil. Tidak, masih bisa. Bahkan kita masih punya solusi dalam keadaan dingin. Terkadang kalau kita airnya kita air dap, kalau kita sambil cok sementara menyala itu dap, air yang keluar dari dalam tanah itu hangat. Biasanya begitu. Pengalaman saya di kampung istri, kalau dia musim hujan, air itu agak hangat. Kembalikan kalau musim panas matahari, semakin panas semakin dingin juga air. Sehingga untuk alasan yang ketiga ini juga agak susah terjadi di kita, tapi tidak menutup kemungkinan, tapi masih ada juga solusi, bisa kita hangatkan. Mungkin agak panas ya, agak yang penting hilang dinginnya lah. Kita campur dengan air panas, lalu kemudian kita wudhu atau mandi junub. Ketika memang sudah dingin sekali baru boleh kita tayamum. Yang berikutnya, yang keempat, alasan yang keempat yang bisa membolehkan kita untuk tayamum
Kalau yang pertama tadi karena tidak ada air sama sekali, yang kedua karena sakit, yang ketiga karena suhu sangat dingin, yang keempat yaitu ketika air ada tapi tidak terjangkau. Air ada tapi tidak terjangkau. Saya kasih satu contoh. Kita mungkin katakanlah rumah agak terpencil, tidak berada di kampung yang padat. Katakanlah kita ada sedikit di tempat pelosok di hutan, rumah kita cuma sendiri di situ, sumur kita ada airnya tapi dia di luar rumah. Biasanya itu yang di perkampungan ada sumur-sumur timba ya. Ternyata ketika baru mau pergi keluar wudhu atau mandi junub, setelah dibuka pintu ternyata di luar ada binatang buas. Ada air? Ada. Masalahnya ada tapi tidak bisa dijangkau. Kalau kita keluar berbahaya. Binatang buas bisa menghilangkan nyawa kita. Katakanlah mungkin serigala, harimau, singa atau ular bahkan. Tentu berbahaya. Maka keberadaan air pada waktu itu yang tidak terjangkau dianggap tidak ada. Maka pada saat itu kita boleh untuk bertayamum. Karena yang paling kita jaga adalah nyawa kita. Nyawa lebih diutamakan. Ya. Baik. Dan beberapa alasan-alasan lain yang saya rasa kesemuanya sudah tercakup di beberapa alasan tadi, seperti tidak ada alat, ada sumur tapi tidak ada timba. Sudah dicari-cari tetap tidak ada, lalu kemudian baru boleh kita bertayamum. Karena itu ada yang kedua, ada yang berikutnya lagi, ada dua lagi tambahannya. Yang berikutnya yaitu air ada tapi tidak cukup. Air tidak cukup. Kita dapat air, ternyata airnya tinggal 1 gelas aqua atau tinggal 1,5 gelas air mineral. Kita rasa-rasa ini tidak cukup, mau diminum tidak ada. Nah, maka boleh. Ada tapi tidak cukup. Kemudian yang terakhir, ini yang mungkin sering bisa terjadi, tapi karena kurangnya pengetahuan fikih kita, akhirnya kita tidak sesuai dengan prosedur, yaitu habisnya waktu. Saya contohkan begini. Anda betul-betul lupa, Anda belum sholat. Dengar masjid sudah tarhib, sudah mau berganti waktu, katakanlah zuhur, sudah mau tarhib asar, ya. Baru ingat, oh saya belum sholat zuhur. Saya cek air di rumah mati lampu. Ada air, cuma air di tempat lain yang ada sumur suntik, katakanlah di masjid. Lihat jam, sudah mau azan, orang tinggal beberapa menit lagi sudah mau azan. Mau kejar air sudah tidak cukup waktu. Bisa-bisa kita ketinggalan, habis waktu, sudah azan orang baru kita dapat air atau baru kita selesai wudhu. Tidak sempat kita sholat sebelum azan. Maka pada waktu itu kita dibolehkan untuk tayamum. Dengan ketentuan tadi itu, kita betul-betul yakin kalau kita wudhu atau kalau kita pergi cari air, habis waktu, ya, habis waktu. Maka ini solusinya adalah di tayamum. Tapi hal seperti ini semoga tidak menjadi kebiasaan, tidak menjadi kebiasaan. Tunggu takjim baru kita tayamum. Nah, itu salah. Itu sudah sengaja dan itu sudah berdosa, ya. Jadi kegampangan syariat ini, kemudahan syariat ini memudahkan kita bukan untuk menggampang-gampangkan.
Jadi sering disebut orang syariat Islam ini mudah tapi bukan untuk dimudah-mudah, gampang tapi bukan untuk digampang-gampangkan, dipandang enteng. Ya ini jadi maksud dari darurat itu adalah harus dikadar sampai di mana nanti kita baru dibolehkan untuk tayamum, tidak sembarang kita untuk bertayamum. Kemudian yang terakhir sebelum kita tutup, mungkin jika ada nanti pertanyaan, 1-2 pertanyaan yang bisa kita diskusikan. Yang kita bahas berikutnya yaitu bahwa tayamum ini akan batal. Jadi yang kita bahas adalah yang membatalkan tayamum. Batal yang pertama, semua yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Anda kentut, Anda menyentuh kemaluan, Anda tertidur tanpa posisi yang betul, Anda hilang akal, dan seterusnya yang membatalkan wudhu. Ditambah lagi, tayamum akan batal dengan sendirinya ketika Anda temukan air. Ini sudah mau pergi sholat, cari-cari air tidak ada. Akhirnya setelah diukur, oh sudah boleh tayamum. Anda pun tayamum. Ketika melangkah masuk ke dalam masjid, tiba-tiba hidup lampu. Artinya sudah ada air. Maka pada waktu itu tayamum Anda batal kalau Anda belum selesai sholat. Anda belum masuk ke sholat. Tapi kalau sudah sholat baru kemudian ada air, tersiar kabar atau ada dilihat tanda bahwa lampu sudah hidup, sholat Anda tetap lanjutkan, itu sudah sah. Tapi kalau belum sholat, tiba-tiba air ada, tayamum Anda batal, Anda tidak boleh lagi gunakan itu tayamum, wajib kembali untuk wudhu. Wajib untuk wudhu. Berikutnya, tayamum ini hanya berlaku untuk satu sholat. Saya contohkan begini. Sudah sah Anda tayamum. Syarat semuanya sudah membolehkan Anda untuk tayamum. Anda tayamum, Anda kemudian sholat wajib. Selesai Anda sholat wajib, Anda mau sholat sunnah lagi, ba'diyah. Apakah boleh? Tidak boleh. Boleh Anda sholat ba'diyah dengan tayamum yang baru. Satu tayamum berlaku untuk satu sholat, baik itu sholat wajib maupun sholat sunnah. Jadi kalau kebiasaan Anda selalu rawatib qabliyah ba'diyah, qabliyahnya satu tayamum, sholat wajibnya satu tayamum, ba'diyahnya satu tayamum. Tidak bisa satu tayamum untuk tiga-tiganya, tidak sah. Jadi dia validasinya hanya satu. Dia punya salahiyah. Berikutnya yang tidak kalah penting dalam masalah tayamum adalah Anda boleh bertayamum kalau sudah masuk waktu sholat. Kalau sudah masuk waktu sholat, azan zuhur katakanlah jam 12:05, azan zuhur. Jam 12 Anda sudah cari air, tidak ada. Anda sudah tayamum di jam 12, padahal zuhur nanti masuk jam 12:05. 5 menit sebelumnya Anda sudah tayamum, tayamum tidak sah. Tayamum nanti akan sah ketika masuk waktu sholat. Dan ketika sudah masuk waktu sholat, dibebankan dulu kepada Anda cari dulu air. Ketika meyakinkan bahwa tidak ada air, baru kemudian Anda tayamum. Insya Allah nanti kita bisa perlihatkan
tata cara atau praktek bertayamum yang benar. Namun sebelum itu ada pentingnya kita mengetahui ada satu kebiasaan yang menurut saya dan beberapa praktisi fikih lainnya melihat ini tidak sesuai dengan syarat tayamum. Sering terjadi, yaitu mohon maaf, kita sering melihat, bahkan ada saya lihat di salah satu channel televisi ketika program azan maghrib memperlihatkan seseorang di atas pesawat. Di atas pesawat lalu kemudian menempelkan tangannya di dinding-dinding pesawat atau di jok kursi pesawat seperti orang mau tayamum. Ya. Begini, kita bertayamum itu menggunakan tanah atau debu. Di dalam pesawat itu saya meyakini tidak ada debu. Apalagi sejak corona. Kalau sejak corona itu setiap pesawat satu kali terbang ketika turun itu langsung semuanya semprot dinding lap, sehingga praktis sepertinya tidak ada debu sama sekali. Apalagi angin tidak masuk. Ya, debu dari mana yang masuk dalam pesawat? Kalau debu yang dibawa oleh sepatu kita mungkin. Tapi debu dari luar yang kemudian menempel di dinding atau di jok sepertinya tidak ada. Sehingga perlu kita pertanyakan, apakah sah orang bertayamum menempelkan tangannya untuk mencari debu di tempat yang tidak ada sama sekali debu? Ini jadi problem. Karena yang kita pelajari berikutnya adalah bahwa bertayamum itu menggunakan debu atau tanah. Kalau seumpama jelas di dinding ini berdebu, kita lihat di jendela, di kaca ini berdebu, kita sentuhkan tangan kita, di situ berbekas, ya, maka itu sudah jelas, oh ada debunya. Maka ketika kita tempelkan tangan di situ, baru kemudian kita lanjut pada proses tayamum, sah tayamum itu. Tapi kalau sudah jelas kita lihat ini kaca, ketika kita bikin begini tidak ada bekas debu sama sekali, artinya dia keset, ya, maka tidak boleh kita berwudu bertayamum di situ. Mau debu dari mana sementara tayamum ini harus pakai debu? Maka bagi saya orang bertayamum di atas pesawat itu tidak sah tayamum. Pertanyaannya kemudian, lalu bagaimana solusinya? Saya pikir begini, kalau sementara kita ini hanya perjalanan pesawat domestik istilahnya, hanya berputar-putar di Indonesia dari satu pulau ke pulau lain, dari satu provinsi ke provinsi lain, itu sepertinya tidak menghabiskan sampai 2 waktu sholat, sehingga kita mesti sholat dalam pesawat, ya. Hanya mungkin yang sering terjadi itu di subuh, berangkat dari Jakarta jam 3 malam sampai di Palu kita jam 7. Otomatis kita dalam pesawat itu waktu subuh kita ada dalam pesawat. Itu pun masih bisa kita siasati, yaitu sebelum kita naik ke pesawat, di bandara itu kan ada tempat wudhu. Kita wudhu dulu sebelum kita naik pesawat. Nanti ketika di pesawat kita lihat jam, oh sudah jam 5:04 katakanlah, saya sudah, ini masuk waktu subuh, salatlah saya sambil duduk, boleh. Mau bertanya dari mana? Itu yang pertama, ya. Solusinya yang pertama, wudhu memang ketika di bandara, kalau lihat lengkap semua, bersih semua. Yang kedua, di pesawat itu bukan tidak ada air, ada air, cuman terbatas. Ada air tapi terbatas. Maka silakan Anda wudhu dalam pesawat dengan seminimal-minimalnya. Hanya dengan katakanlah 1 kali usapan.
Kemudian yang kedua, hanya yang wajib-wajib saja. Yang penting cukup. Oh? Ketika itu sudah terlaksana aman. Daripada kita mau tayamum tapi tayamumnya tidak sah. Atau yang terakhir, memang kita yakin tidak ada debunya ini pesawat. Kita masuk WC toiletnya ternyata juga bersih, air tidak ada. Maka silahkan Anda sholat tanpa wudhu, tanpa tayamum. Namanya sholat untuk dihormati waktu, untuk menghormati waktu. Maksudnya apa? Ketika waktu sholat kita sholat walaupun sholat kita tidak sah, ketika nanti kita turun dari pesawat, kita ganti sholat kita, namanya sholat i'adah. Repot ya, sholat i'adah. Jadi ketika waktu subuh itu, ketika waktu sholat itu kita sholat betulan, tapi tanpa wudhu, tanpa tayamum, karena memang tidak ada dua-duanya. Tapi kita tetap sholat untuk menghormati waktu. Ini waktu sholat. Karena saya tidak sholat, walaupun saya tidak dalam keadaan sah untuk sholat, saya hormati saja walaupun tidak diterima. Ya. Tetap sholat untuk menghormati waktu. Nanti ketika sudah keluar dari bandara, kita ganti, kita bayar yang tadi itu. Saya bayar. Itu baru sah. Sahnya baru situ ya. Jadi ini sedikit gambaran kita orang-orang yang sering bepergian. Tapi kalau untuk zuhur, asar, saya hampir tidak menemukan alasan untuk sholat di bandara, sholat dalam pesawat. Kenapa? Kita bisa jamak kasar. Ya? Dan juga waktu paling lama mungkin hanya dari Jakarta ke Ternate kayaknya yang lama. Iden Jaya barangkali yang paling lama, 4 jam, 6 jam. Tapi kalau yang lain, Palu Makassar 1 jam 15 menit, Jakarta 2 jam 10 menit, Surabaya begitu, Kalimantan begitu, Banjarmasin. Tidak ada yang sampai memakan 2 waktu sholat tadi. Oke. Itu dulu barangkali yang menjadi